Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para alim, para kiai, para sepuh, bini sepuh, seluruh takmir musalla Nurul Inayah, terkhusus kepada Ustadz Salimin yang saya hormati dan saya muliakan, tokoh muda kita Mas Ferry, yang dirahmati Allah, guru kita bersama Al-Ustadz Haji Muttaqin, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bu, sehat ya? Alhamdulillah. Saya biasanya kalau ceramah itu penerbangannya kan lumayan jauh. Biasanya terbang ke Sumatera, terbang ke Jawa, penerbangan 1,5 jam, atau kalau ke Sulawesi, penerbangan dari Pontianak Jakarta 1 jam 10 menit, ditambah lagi dengan Jakarta Makassar 2,5 jam. Itu penerbangan cukup lama dan melelahkan. Dan ternyata malam ini penerbangan saya paling jauh. Saya cukup terbang 2 menit saja dari rumah. Artinya ternyata ini kita tanggaan semua ini. Mudah-mudahan yang hadir diberikan sehat zahir batin oleh Allah. Ibu-ibu mudah-mudahan rezekinya ditambah oleh Allah, kekayaannya nambah. Ibu-ibu mudah-mudahan sehatnya bertambah, kebahagiaannya nambah. Bapak-bapak mudah-mudahan istrinya juga nambah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang salah? Enggak ada yang salah kan? Masya Allah. Nih, karena malam ini adalah malam yang bahagia. Orang yang jatuh cinta harus bahagia. Bagaimana mungkin orang yang jatuh cinta itu harus kecewa? Betul enggak? Ini pertanyaannya sederhana saja malam ini. Kita ini kan adalah orang yang sedang jatuh cinta. Ustadz Salimin, mohon izin tanya Ustadz. Ustadz pernah jatuh cinta? Sering. Laki-laki apaan ini? Kok malah sering jatuh cinta? Manusia itu oleh Allah dianugerahi kelembutan hati. Karena hati yang lembut niscaya akan mendatangkan sesuatu yang baik. Maka kita menjadi muslim, menjadi mukmin malam ini, pertama bersyukurlah kepada Allah. Kalau bukan karena Allah yang melembutkan hati kita, tidak mungkin kita mau duduk bersebelahan. Betul enggak? Ibu-ibu yang kerudung pink, kalau hatinya tidak dilembutkan oleh Allah, tidak mau duduk sebelahan sama yang kerudungnya merah.
Karena yang kerudung pink tahu, kerudung merah kreditannya belum selesai. Oh enggak ah, yang warna hitam yang belum bayar. Kita ini mesti syukur sama Gusti Allah, Bu. Mergo napa? Allah melembutkan hati kita. Allah menutup kelemahan kita masing-masing. Kalau seandainya Allah tidak melembutkan hati kita, gak mungkin kita mau ketemu, tidak mungkin kita bisa duduk bersama, meluangkan waktu, menghabiskan masa hanya untuk bersama-sama di tempat yang mulia ini. Maka walaupun saya capek karena hampir 2 bulan saya keliling, Mas Fer, izin mudah-mudahan saya barokah doa ibu, saya masih sehat seger buger. Karena insya Allah jadwal saya sampai akhir bulan Desember. Saya tanggal 31 Desember itu harus ada di Rokan Hilir. Pas malam tahun baru saya tabligh akbar di Rokan Hilir. Nanti tanggal 4 Oktober, habis bulan ini saya harus berangkat ke Batam, pengajian di Batam. Lepas dari Batam saya harus nyebrang ke Johor Bahru, Singapura. Dari Singapura baru terbang ke beberapa daerah. Kenapa malam ini kita harus bahagia? Allah menyebutkan dalam Quranul Karim, ini berhubungkan tetangga ini. Ini kan tetangga semua ini. Jadi saya datang kemari kan gak mungkin ngajar, gak mungkin ceramah. Saya datang kemari cuma mengingatkan saja. Ini ceramah di sini biasanya berapa menit, Mas Ferry? Ceramah di sini berapa menit? 2 jam. 2 jam. Serius 2 jam, Mas Ferry? 3 jam. Kalau begitu wabillahi taufik wal hidayah. Enak aja ini. Mau 3 jam. Malam ini saya hanya sekedar mengingatkan. Salah satu kewajiban saya, Anda dan para jamaah memiliki kewajiban untuk saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ada tamu besar yang datang, Ibu. Silakan, Beh. Nah, ini tamu besar, Pak. Monggo. Oh, ini maksudnya apa nih, Mas? Ini suruh ceramah sambil minum ya? Enggak sekalian kuenya, Mas? Biar enak di fotonya nanti. Nggih, betul apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah mengingatkan untuk saya dan ibu melalui siapa? Lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, dakwah Islam itu yang diemban Nabi 23 tahun. 13 tahunnya di Makkah, 10 tahunnya di Madinah. Periode Makkah itu periode akidah, periode tauhid. Rasulullah memperkenalkan Allah yang ahad, Allah yang satu, tidak ada Rabb, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang layak dan disembah oleh manusia seluruhnya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wa ala yang patut wajib untuk disembah. Pindah Nabi. Kenapa pindah? Sesuai dengan perintah Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, maka disebut dengan periode Madinah. Bahkan Al-Quran dibagi 2. Ayat yang turun di Makkah disebut dengan surah atau ayat Makkiyah, sementara yang turun di Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Ketika Nabi SAW sampai di Madinah, ada seseorang yang terburu-buru menjumpai Nabi, namanya Abdullah bin Salam. Ada yang menyebutnya Abdullah bin Salam, ada yang mengatakan Abdullah bin Sailam. Abdullah bin Salam ini awalnya seorang pendeta Yahudi. Tapi ketika mendengar Nabi SAW sampai ke Madinah, padahal Yahudi itu paling besar permusuhannya terhadap Nabi, ketika sampai di Madinah, dia adalah orang yang pertama yang ingin bertemu dengan Nabi.
Dia ingin mendengar satu hal dari Nabi, sebagaimana yang disebutkan dalam Taurat, dituliskan di dalam Injil. Apakah orang ini memang betul sama ciri-cirinya yang disebutkan dalam Taurat dan Injil? Karena Nabi terakhir itu kasih sayang. Apa yang diucapkan oleh Nabi di hadapan penduduk Madinah yang belum Islam semuanya? Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, afsus salam, tebarkan kedamaian di antara kalian, hilangkan kebencian, hilangkan permusuhan. Kalian semua adalah manusia yang sama, diciptakan oleh Allah, Tuhan yang satu. Kalian semuanya berasal dari manusia yang sama, yang bernama Adam. Oleh karenanya, tebarkan salam, tebarkan kedamaian, buang kebencian. Untuk apa saling membenci? Karena kebencian hanya akan mendatangkan permusuhan, dan permusuhan hanya akan melahirkan peperangan. Peperangan tidak akan pernah mendatangkan apapun kecuali kesengsaraan. Itu pesan moral Nabi pertama. Apalagi kita umat Islam, umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pribadi yang agung, ibadahnya yang paling baik, akhlaknya yang paling sempurna. Nabi tidak pernah menyakiti siapapun, jangankan dengan ucapannya, apalagi dengan perbuatannya. Bahkan dengan tatapannya saja, Nabi tidak pernah menatap orang lain dengan tatapan kebencian. Jadi untuk apa kita ini sebagai umatnya Rasulullah? Menebarkan kebencian, menebarkan pemusuhan, dan menebarkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Yang kedua pesan Nabi, wa at'imut ta'am, senanglah kalian berbagi makanan. Nabi mengajarkan berbagi, Pak. Insya Allah panitia malam ini sudah menyiapkan itu ya. Sudah nyiapin makanan, Bu, Ibu, makanannya sudah ada belum? Sudah ada. Masih kurang? Mas Fer, masih kurang Mas Fer? Aman Ibu, nanti dikasih amplop masing-masing Ibu. Masalah isi wallahu a'lam ya. Yang kedua kata Nabi, senang-senanglah berbagi kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wah, ini panitianya hebat ini. Akhirnya 4 Ibu. Ini kiainya jangankan sehat, pulangnya masuk angin ini. Ini nggak ada makanan malah minum semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, wasilul arham, sambung kasih sayang. Sambung kasih sayang. Beh, sehat? Alhamdulillah. Sama siapa tadi? Perasaan bertiga ini. Bukan bully Beh, ini kan kita teman baik. Ini kan jamaah kita juga, Nurul Fajri, Nurul Yakin, Nurul Hidayatillah, Nurul Inayah. Berarti kita ini saudara, kita ini tetangga baik. Maka kata Rasulullah, sambung silaturahim. Masyarakat Arab dulu itu senangnya musuhan, Bu. Nabi mengancam, la yadkhulul jannata qati'un. Silakan buka dalam Sahih Muslim. Ya, kalau nggak ketemu di Sahih Muslim, silakan buka nanti dalam Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak bakal masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium aroma surga saja nggak boleh. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Siapa yang memutus?
Imam Nawawi kemudian mentakhrij hadis ini, qati'ur rahimi. Siapa yang nggak bakal masuk surga, bahkan mencium aromanya nggak boleh? Orang yang senang memutus silaturahim, memutus persaudaraan. Kita ini semuanya dipersaudarakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ini memang tidak satu ayah, kita tidak satu ibu, bahkan kita tidak satu nenek, tidak satu datuk, tetapi Allah yang mempersaudarakan kita. Ahlan wa sahlan. Monggo, monggo, monggo Ustaz. Lanjut ya. Ya, lanjut tapi jangan lama-lama. Ya, kasihan ibu-ibu yang datang dari jam 4 tadi. Ngapain dari jam 4 ke sini, Bu? Yang kerudung kuning dari jam 4 ya? Oh, yang pink yang mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini saudara. Bukan hanya persaudaraan biasa. Walaupun berbeda bahasa, budaya, kultur, atau kebiasaan, tapi Allah yang mempersatukan kita. Coba. Pertama yang dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat Nabi yang bukan orang Arab, yang berasal dari Parsi, Persia, hari ini Iran, namanya Salman Al-Farisi. Orangnya tinggi, ganteng, tegap, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya ikal berombak. Dipersatukan, dipersaudarakan dengan seorang mantan budak berasal dari Afrika, dari Habasyah, hari ini Ethiopia, yang bernama Bilal bin Rabah. Nabi mempersatukan orang kaya dan orang miskin. Siapa yang kaya? Abdurrahman bin Auf, seorang triliuner, hartanya mencapai 10 triliun pada masa itu. Dipersaudarakan dengan sahabat yang miskin. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah. Yang kaya dipersaudarakan dengan yang miskin. Yang kulitnya putih dipersaudarakan sama yang kulitnya hitam. Kalau saya mohon maaf, ini bukan hitam Mas Ferry. Kulit saya bukan hitam. Anak saya bilang ini sawo matang, sebentar lagi busuk. Yang unik, yang aneh. Kadang-kadang kan ibu-ibu ya, boleh dong gosip malam ini? Boleh gosip dikit? Kenapa sih ibu-ibu itu takut hitam? Padahal saya ini yang putih yang hitam nggak pernah takut putih. Saya pernah protes sama almarhumah Umi. Boleh berdiri? Biar kelihatan. Biar kelihatan dari sini. Saya pernah protes Mas Fer sama Umi. Saudara saya 5 dengan saya. Semuanya berkulit putih, cuma saya sendiri yang hitam. Saya protes sama Umi. Saudara saya 5 dengan saya, semuanya putih. Kenapa saya hitam? Umi, saya senyum. Allah memang milihkan khusus untuk kamu. Kenapa? Biar gak gampang kotor. Kita ini bersaudara. Yang kaya saudara dengan yang miskin. Yang pintar hukum, yang ahli hukum, Mas Ferry, tuh lindungi saudaramu. Yang pejabat, ayomi rakyatmu. Yang RW, ada yang RW? Mana yang RW? Oh ini ya. Yang RT, lindungi rakyatmu. Jangan makan diri. Mana RT-nya? Mana RT-nya? Pak RT. Guyon ini, guyon Bu. Biar nggak ngantuk. Kita ini dipersaudarakan oleh Allah. Karena itu ajaran Allah dan ajaran Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalamin. Yang terakhir kata Nabi, sujudlah kepada Allah di malam hari
Di saat orang lain sedang tertidur, yang lain lupa kepada Allah, ambil wudu, segerakan dirimu bangun, salat, sujud, istighfar, munajat, berdoa kepada Allah. Kalau mau bercerita, berceritalah saja kepada Allah. Kalau masalahmu kau ceritakan kepada orang lain, pertama, masalahmu belum tentu ada jalan keluarnya. Malah kadangkala yang terjadi fitnah. Suami lagi nggak pulang-pulang, ngomong sama Bu RT, Bu RT, suami saya udah seminggu tak balik. Apa solusinya? Bu RT, kau masih mending. Laki kau seminggu tak balik, laki aku 6 bulan tak balik. Ini kan masalah, Pak. Maka kata Nabi, kalau mau cerita, ceritalah sama Allah. Jangan cerita sama orang. Keluh kesahmu itu kecil di hadapan Allah. Ada yang mengeluh karena kekurangan ekonomi. Emang dipikir yang lain gak punya masalah? Ini kadang-kadang, saya kan tinggal di komplek dekat sini kan. Kalau pagi-pagi, ibu-ibu ngumpulnya di mamang-mamang sayur. Yang diomongin siapa? Laki. Ada yang jual gorengan, ngomong sama sebelahnya, gorengan agak sepi. Wah, itu pasti ada dukun mengguna-gunai. Serius? Aku juga gitu dulu. Datang yang sebelah. Enggak juga sih. Di sana itu ada dukun bagus. Siapa namanya? Ustadz Zen. Mahal nggak? Harga bisa diatur. Yang salah siapa? Kok malah datangnya ke rumah? Sering, kalau nggak didengerin kan nggak mungkin. Saya sering tanya, Bu, masalahnya ibu apa? Pak Kiai, masalah ekonomi. Allah. Dia pikir cuma dia aja yang punya masalah ekonomi. Padahal istri saya udah 1 bulan nggak beli skincare. Masalah kita ini sama sebenarnya. Yang membedakan apa? Solusinya. Kalau solusi kita datang kepada Allah, kita minta jalan keluar. Mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Ibu-ibu Gang Bima Sakti 1, Bima Sakti 2, Bima Sakti 3, Gang Dino Kembar, kemudian Swasembada 1, Swasembada 2. Jamaah yang di sini masalahnya insya Allah sama yang di sebelahnya, sama. Masalahnya apa? Ekonomi, anak, suami, tetangga, mertua. Ada yang masalah sama mertua? Banyak. Nyesal aku tinggal dengan mertuaku katanya. Gosipnya ibu-ibu nggak ada yang lain selain persoalan itu. Persoalan itu. Ujung-ujungnya yang sebelah colek. Nggak boleh gosip, dosa. Tahu dari siapa? Saya sering datang ke pengajian. Yang ngomong siapa? Ustadz Salimin. Jangan percaya sama Ustadz Salimin. Dia itu sering dimarahin sama istrinya. Kok tahu? Tuh badannya kurus. Ngertos kulo, Pak. Wah, ini dubes, Pak. Dukun besar nih, Pak. Ilmu terawangan nih gitu. Karena masalah gulo kali Ustadz Salimin itu sama. Kenapa saya nggak gemuk-gemuk? Istri saya suka berkicau. Bu, solusimu cuma takwa kepada Allah. Kalau kita cerita pada orang lain nggak selesai, malah yang di sebelah ngomporin. Allah,
laki macam itu. Tinggalkan aja. Emang kau senang tak ada gak? Hei, halo ibu-ibu, solusinya sujud kepada Allah. Takwa itu kata Imam Ali, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, takwa itu nanti kalau santri buka dalam kitab Nahjul Balaghah. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Takwa itu pertama landasannya al-khauf bil jalil, takut kepada Allah zat yang maha agung. Masalahmu kecil, karena jalan keluar dari Allah itu maha hebat. Kita ini adalah hamba Allah yang lemah, tapi Allah yang maha kuat yang akan menguatkan kita. Kita ini miskin, tapi Allah maha kaya. Kaifa akhafu 'anil faqri wa ana 'abdul ghani. Bagaimana mungkin aku takut miskin sementara aku ini adalah hamba Allah yang maha kaya. Yang jualan bakso belum laku, jangan datengin dukun, karena dukunnya belum tentu kaya. Datengin Allah, cerita sama Allah, ya Allah, padahal dulu setahun 2 tahun yang lalu jualan bakso normal ya Allah, tapi kenapa dalam bulan-bulan ini daganganku malah sedikit ya Allah, yang beli malah hampir nggak ada. Allah akan memberikan jalan keluar. Yang penting yakin kepada Allah, jalani hidupmu dengan takwa, jangan pernah meninggalkan kewajibanmu kepada Allah, karena Allah pasti tidak akan pernah mengabaikanmu. Yang jadi pengacara, yang merasa kliennya sedikit, bayarannya kecil. Mas Fer, ini kan teman Mas. Kalau pengacara itu bayarannya mahal nggak Mas? Tergantung. Mahalan mana sama jadi kiai? Kalau memang mahalan pengacara, kita tukar tempat saja Mas. Ini kan kadang-kadang kita ini kebanyakan ngeluh daripada syukur. Jangan bandingkan keadaanmu dengan tetanggamu. Tetanggamu yang kelihatannya baik-baik saja, boleh jadi dia masalahnya yang paling banyak. Saya kalau sakit gigi datangnya ke Bu Sri. Ada Bu Sri di sini. Bukan karena beliau baik, bukan, gratis. Solusi itu selalu ada dari Gusti Allah, Bu. Suatu hari saya nggak punya duit. Ya namanya orang nggak punya duit masuk akal, Bu. Ditanya sama istri, kalau istri nanya duit itu seperti orang minum obat, Mas Fer. Pagi, siang, sore. Ujung-ujungnya kata orang Melayu, pala saya peneng lalat. Timbul ide. Ya Allah, sambil rokok ngopi, ya Allah, istri saya malah berkicau terus, ya Allah. Ada solusinya enggak? 2 menit kemudian teman telepon. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Abah lagi di mana? Di rumah. Ini ada can besar kata dia. Ah, apa tuh? Wih, ini duit besar nih ayah. Bah, apa tuh? Ada orang kemasukan. Oh. Kemotakin, siapa tahu pengen ilmunya nanti saya bagi. Murah meriah hasilnya besar. Ini maksudnya gimana? Oh, senang saya ini. Ada orang Cina kemasukan. Wah, ini besar ini. Di mana? Dekat sini. Saya masih ingat, tidak perlu saya sebut di mana tempatnya. Yang jelas dekat-dekat Polsek. Ya udah, kita datang ke sana. Pakai sepeda motor, nyampe ke sana saya tanya. Ada apa kau? Ini Pak Kiai, adik saya sudah 1 minggu kemasukan ho. 1 minggu, motif ekonomi muncul. Wah, ini makin besar 1 minggu ini. Awalnya 500 bisa 2-3 juta ini.
Halus, bisikan syaitan halus, Pak. Yang disebut sebagai talbisu iblis, tipu daya halus. Saya pikir kan normal aja. Jadi udah berapa lama yang kemasukan kok? 1 minggu Ale. Oh, baik. Pak Haji bisa keluarin punya setan? Oh gampang. Pak Haji kalau bisa sembuhkan ngai punya adik berapapun bayarannya aman. Makin semangat. Pun singkat cerita, bismillahirrahmanirrahim, 5 menit selesai. Kaget si Cina. Kok bisa 5 menit selesai ya? Adik aku langsung sembuh. Kemarin aku panggil loya biar dia sembuh, makin ngamuk ah. Iyalah dalam hati setan ketemu setan. Positif, ngamuk. Duduk saya, teman saya colek. Antam besar bah. Dalam hati, kau lebih iblis dari iblis pula. Saya ini kan gak boleh digoda sama duit, Pak. Ya udah gini aja kok. Ini insya Allah atas izin Allah. Kalau sudah bawa-bawa Allah itu kan aman, Pak. Orang gak percaya jadi percaya. Iya Ustaz Salimin. Kan saya pernah diurut sama Ustaz Salimin. Diurutnya 1 jam, bengkaknya 2 minggu Ibu. Sejak itu saya nggak pernah minta tolong sama beliau. Karena baik beliau, saya minta tolong diurut sambil ngobrol. Pinter beliau Bu. Bukan diurut, dielus tidur saja. Tahu-taunya hilang aja beliau. Singkat cerita, 10 menit kemudian adiknya sehat, mandi, makan. Keluarganya senang luar biasa. Terus abangnya nanya, Pak Kiai minta bayar berapa? Waduh. Teman saya colek 3 juta bah. Oh, nggak kemahalan. Itu kan yang untuk penyembuhan. Kalau untuk garansi kan beda. Si Cinanya dengar. Emang pakai garansi Pak Kiai? Oh, saya bilang boleh pakai garansi. Berapa lama garansi? Tergantung. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, seumur hidup. Harganya berapa? Garansi orang kemasukan ada, Mas Ferry. Timbul niat jahat. Udah gini aja kok. Garansinya yang 5 tahun saja. Berapa 5 tahun? 2 juta. Saya hanya nyembuhin atas izin Allah 5 menit dapat 5 juta. Tapi ternyata Allah nggak suka. Karena tidak apa adanya. Yang terjadi apa Bu? Senang kami pulang. Di dekat Parit Pangeran saya nabrak ibu-ibu. Harus dibawa ke rumah sakit. Ibu-ibunya di rumah sakit bayar 2 juta. Motornya 1.500.000. Sepeda motor saya 1 juta. Sisa 500. Apa yang saya bilang sama teman saya itu? Ini gara-gara kamu juga ini. Loh, kok saya yang salah? Kan Abah juga yang mau. Artinya apa? Boleh jadi di dalamnya tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Uangmu boleh banyak, hartamu boleh berlimpah, jabatanmu boleh tinggi, kekuasaanmu hebat, tapi di dalamnya tidak ada ketakwaan, sia-sia kepada Allah. Kalau jadi pejabat bertakwa kepada Allah sebagaimana takwanya Nabi sebagai pemimpin, umatnya baik-baik saja. Para khalifah Islam yang 4, karena memimpin dengan dasar takwa, umatnya baik-baik saja. Masyarakatnya adem, ayem, tentram. Yang kedua kata Sayyidina Ali, dasar takwa itu adalah al-imanu bit-tanzil. Iman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu dibaca jadi penyembuh. Anak-anak muda yang sedang galau, jangan mencari solusi di luar sana. Seperti apapun masalah lalumu, Allah tidak melihat itu, wahai anak muda.
Yang Allah lihat hari ini, bukan masa lalumu. Di dunia ini manusia mana yang gak berdosa? Berdosa semua, bentuknya saja yang beda. Jangan kemudian ngomongin orang yang maksiat. Sebab kalau Allah tidak menjaga kita, besok kita yang ahli maksiat. Yang hari ini paling saleh, besok paling salah. Yang salah hari ini, besok paling salih. Karena Allah memberikan harapan. Apa? Taubat. Dosanya manusia sebanyak apapun, yang penting taubat. Mau mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulangi dan memperbaiki. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Ridha terhadap pemberian Allah walaupun sedikit kelihatannya. Ibu, mending banyak uang atau sedikit? Mending kaya atau miskin? Mending miskin atau kaya? Dengerin Pak, istri Bapak pengen kaya juga rupanya. Kenapa pilih kaya? Kenapa pilih kaya? Kenapa tidak pilih miskin? Sudah capek miskin Ustadz. Bersyukurlah kepada Allah ketika engkau kaya. Tapi ketika engkau masih belum kaya, bersabarlah. Kayamu sedang diproses oleh Allah. Karena Allah selalu memberikan harapan kepada hamba-hambanya. Kayamu syukuri, miskinmu nikmati dan syukuri kepada Allah. Sebab kekayaan dan kemiskinan bukan penentu kebahagiaan hidupmu. Penentu kebahagiaan hidupmu adalah ridha terhadap ketetapan Allah. Yang Allah sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini biasa dipakai, dibaca oleh para ustadz, para kiai ketika mentalqinkan mayat yang ada di dalam kubur. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhoi Allah. Selama ini kita minta ridhonya Allah, tapi pernah nggak kita ridho terhadap ketetapan Allah? Makna ridho itu puas, seneng, bahagia. Seneng dan bahagia atas apa? Atas ketetapan Allah. Kita malam ini mesti ridho. Ridho atas ketetapan Allah, bisa duduk bareng-bareng. Kalau orang sudah mau duduk bersama-sama, sombongnya hilang. Kalau orang sudah mau duduk bersama, sombongnya hilang, congkaknya hilang, merasa benar sendiri hilang. Yang ada adalah sikap rendah hati. Pesan Nabi, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Karena kita bermaulid. Ini apa sih temanya? Dari tadi kok nggak kelihatan ini. Meneladani akhlak dan kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan membangun masyarakat yang berkarakter. Nggak kurang panjang, Mas. Ini bikin susah yang ceramah ini. Pun gampang-gampang sajalah. Intinya kita bertetangga mesti saling jaga, ngoten. Paham nggih? Sama tetangga saling jaga, paham? Kalau sudah paham kan berarti cukup sampai di sini saja ceramahnya. Ya apa lagi? Yang penting sudah paham, ya. Wah, yang bilang betul mau hujan Ustaz. Ar-ridha bil qalil. Mas Ferry harus ridha terhadap ketetapan Allah. Ibu-ibu yang masih nerima rezeki dari suami, walaupun sedikit, ambil. Jangan protes terus. Siapa tahu dengan yang sedikit itu manfaat. Jangan curhat di sini, Mas. Nanti saya diprotes sama ibu-ibu. Nyesel saya ngundang Ustadz Zen, besok jangan ngundang lagi. Saya sudah 3 tahun diundang sama Mas Ferry. Tapi mohon maaf Mas Fer, saya tidak bisa hadir, baru malam ini saya bisa hadir. Padahal 3 tahun yang lalu saya diundang, 2 tahun yang lalu saya diundang, setahun yang lalu saya diundang, walaupun tetangga. Saya nggak bisa hadir ke sini, bukan salah saya, salahnya Mas Ferry. Saya nyalahin sampean, Mas.
Kenapa nggak ngomong dari awal kalau amplopnya tebal juga di sini? Enggak, saya gurau, Bu. Gurau. Saya nggak pernah nerima itu, Bu. Nggak pernah nerima. Ngapain ceramah terima amplop? Kan bagus isinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ibu-ibu nih, ibu-ibu Bima Sakti 1, 2, 3, Dino Kembar, Swasembada 1, Swasembada 2. Oh, ini calon-calon penghuni surga semua ini. Mari kita doakan ibu-ibu ini mudah-mudahan masuk surga secepatnya. Amin. Ada yang salah? Yang bagian mana, Bu? Masuk surga? Iya kan, nggak ada salahnya. Mudah-mudahan sehat. Jadi wanita solihah, takwa kepada Allah, cinta kepada Nabi, taat kepada suami. Mulai besok berhenti ngomelin suami. Kalau nggak bisa contoh keluarga Nabi, belajar dari istri saya. Kalau nggak percaya, tanya ke rumah. Istri saya 26 tahun nggak pernah minta uang belanja. Nggak pernah. Kok bisa, Ustadz? ATM-nya sama dia semua udah. Mas Ferry. Lah saya kan cuma ngeliat jam, Mas. Maksudnya yang belum nopo nih gitu. Gini, Mas Ferry, besok kalau mau bangun tidur duluan, lihat alis istrimu. Kalau alis istrimu jadi satu, kalau istri Bapak, lihat besok bangun tidur, kalau alisnya jadi satu, gelap dunia, Pak. Tapi kalau alisnya masih dua, aman insya Allah. Saya membiasakan diri bangun tidur jam 3:30 dengan istri. Pertama yang saya datengin istri saya pegang tangannya, saya peluk dari belakang. Bangun cantik. Lah kenapa sakit hati? Kan istri saya. Mas Ferry, kalau bangunin istri gimana? Pakai kaki enggak? Ya Allah Mas Fer, jangan pakai kaki Mas. Enggak pernah ya. Langsung digebuk gitu. Nah Mas, kita ini berumah tangga itu kan tujuannya kan sampai surga. Betul enggak? Jangankan nyampe surga, di dunia saja masalah. Saya pernah punya tetangga manggil istrinya apa? Labi-labi. Saya lama di Pangeran Ustaz Salimin Kemutakin. Di Pangeran saya 8 tahun Ustaz Lukman. Punya tetangga, kalau Mbak manggil istrinya, mana kau labi-labi katanya kan. Awalnya saya pikir gurau. Astagfirullahaladzim. Saya perhatikan terus. Oh rupanya kebiasaan. Istrinya pun tak kalah sadis. Apa kau tengkuyong katanya. Suami macam. Loh, ajaran Kanjeng Rasul kan bukan seperti itu toh. Ajaran Kanjeng Rasul itu yang baik, penuh cinta kasih, penuh kebahagiaan, senyuman, perlindungan. Ujung-ujungnya saya panggil suaminya, Jung, sini kau Jung. Apa Bang? Aku dengar beberapa minggu ini kamu kok sering manggil istrimu itu labi-labi. Iyalah, dia manggil aku tengkuyong katanya. Ya Allah, ada apa masalahmu? Rumah tangga itu yang bahagia kata Nabi konsepnya cuma 2 Cung. 2 nggak banyak.
Zainu manazilakum bis salati wa tilawatil Quran. Ibu-ibu Nurul Inayah, hiasi rumah tanggamu dengan dua perkara. Jaga salatmu. Salatmu kamu jaga, maka Allah pasti menjagamu. Suami tengah malam bangunkan istri, yuk kita salat, kita munajat kepada Allah agar Allah melindungi rumah tangga ini. Sekuat apapun kita menjaga rumah tangga ini, tapi kalau Allah mboten kersa, nggak mungkin kita bahagia. Kebahagiaan itu akan turun ketika kita dekat kepada Allah. Uang kita yang banyak percuma, tidak mungkin mampu membeli kunci surga kalau di dalamnya tidak ada ketakwaan kepada Allah. Sulit hidup ini kalau kita tidak berlandaskan iman kepada Allah. Maka diawali dengan rasa ridho kepada Allah semata, semuanya baik-baik saja. Yang kedua kata Rasulullah, wa tilawatil Quran, hiasi rumahmu yang pertama dengan ibadahmu. Yang nomor kalih, yang nomor dua, jangan lupa baca Quran. Kenapa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Allah menurunkan Al-Quran sebagiannya adalah obat. Kata syifa pada ayat ini, pada kata ini tidak diawali dengan alif lam. Berarti apa? Obat bagi penyakit apa saja. Yang sedang susah, ambil Quran. Ketika kita baca Quran, pada saat itu Allah sedang berbicara kepada kita dan kita sedang berbicara juga kepada Allah. Maka orang yang hatinya tenang, sholatnya dijaga, ibadahnya dijaga, sikap dan akhlaknya dengan tetangga dijaga, hatinya lembut, berjalan di atas bumi bahagia, dicemooh sama orang nggak masalah. Apa kata Allah? Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibu-ibu Nurul Inayah, Bima Sakti 1, 2, 3 sampai 5, Gang Dino Kembar, Swasembada sampai yang lainnya. Apa kata Allah? Berjalanlah engkau di atas muka bumi dengan penuh kelembutan dan ketundukan. Jangan merasa hebat. Kalaupun memang engkau kaya, jangan engkau menjadikan kekayaanmu itu menjadi jalan kesombonganmu kepada orang lain. Jangan karena kepintaranmu malah menjadikan dirimu merasa lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Ketika engkau salih itu hebat, tapi ketika engkau merasa paling salih itu bahaya. Engkau benar, itu ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Tapi ketika engkau merasa paling benar, itulah ajakan syaitan kepadamu. Biasa saja. Yang kedua kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang mencemoohnya, ada yang memfitnahnya. Nih, Bu. Kalau tetangga baik, Ibu bisa berbuat baik tidak? Tetangga baik, Ibu bisa baik. Tapi kalau tetangga jahat, apa yang Ibu lakukan? Jahat juga. Bagus. Tetangga jahat, jahat loh. Mana bisa? Sakit hati aku gitu. Allahu Akbar. Oh Mak Long, Mak Nga, Mak Cu. Nga ya. Bila masa tangga kau ni, kalau tetangganya ngomongin jahat, jangan dibalas. Kalau kita sabar, dosa kita diampuni. Kebaikan orang itu Allah ambil dikasih sama itu. Ini kan enggak? Mana bisa? Aku udah baik dengan dia.
Dia pula tak baik dengan dia saya. Memang beracun mulut dia nih katanya. Ya Allah. Hati-hati. Jangan balas keburukan orang dengan keburukan. Sebab orang buruk kita balas buruk, sesungguhnya kita lebih buruk dari dia. Kalau tetanggamu menyakitimu, balas dengan doa. Ya Allah, tetanggaku jahat ya Allah. Tapi semuanya aku kembalikan kepadamu ya Allah. Aku tak mampu. Bikin sakit dia ya Allah. Ujungnya tak nyaman. Awalnya ngadu sama Allah. Ujungnya minta tolong sama Allah. Ya Allah, aku tak mampu lawan Pak RW ya Allah. Bantuan tak datang-datang ya Allah. Sudah 3 bulan aku ni ya Allah, kering ya Allah. Sakit nanti aku tak mampu lawan dia besar ya Allah. Tolong balas ya Allah. Jangan, bukan begitu, jangan. Mohon maaf be. Bukan salah saya, ngapa babe sini? Nampak terus saya tadi. Bukan begitu caranya. Orang lain menyakitimu, doakan baik. Suamimu mengecewakanmu, jangan datang ke dukun. Datangin Allah. Ya Allah, saya sudah berbaik hati mendampingi suami saya belasan tahun, puluhan tahun ya Allah. Tapi apa balasannya untuk saya ya Allah? Bilang ya Allah, bilang sama laki saya ya Allah. Kau kirimkan malaikat 2 ya Allah. Jangan ya Allah, bukakan pintu hati suami saya agar dia menjadi suami yang bertakwa. Kalau suaminya sudah bertakwa, insya Allah istrinya bahagia. Contoh saya ini suami paling baik. Kalau di rumah, di luar sama. Yang ketiga, jangan bandingkan apa yang kita miliki dengan milik orang lain. Bersyukurlah, maka disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang begitu digolongkan sebagai hamba Allah, sebagai kekasih Allah. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, jangankan persoalan dunia yang kecil ini, akhirat surga dikasih. Yang keempat, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, dasar orang bertakwa kepada Allah adalah istidadun birrahili, mempersiapkan dirinya menghadapi kematiannya. Wah, kalau bagian akhir ini ngeri-ngeri saya ceritanya, Pak. Nampaknya cerita tentang kematian saya tak bisa berani lama-lama, karena yang takut saya juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wah, ini salah minum rupanya saja nih. Ini air jahe kelengkuas, Bu. Gak beda rasa nih. Saya ingat waktu ini cerita dulu ya. Saya ini sebenarnya fisik saya capek, Bu, capek. Cuma kalau karena ngelihat ibu saya senang. Kenapa senang ngelihat ibu-ibu? Ini calon penghuni surga semua loh. Ustadz kok tahu? Tahu. Dari mana? Kata Nabi. Gimana kata Nabi? Calon penghuni surga itu kelihatan wajahnya di dunia. Dari mana? Penuh penderitaan. Ini kelihatan ini. Calon penghuni surga itu hatinya bahagia. Bahagia. Dikasih rezeki banyak, alhamdulillah. Dikasih miskin, alhamdulillah. Dikasih bahagia, alhamdulillah. Kasih kekayaan, alhamdulillah. Naik jabatan, alhamdulillah. Turun jabatan, alhamdulillah. Usahanya bangkrut, alhamdulillah. Kenapa? Loh, kalau kita mencintai Allah, apapun yang diberikan oleh Allah harus dicintai. Coba, Mas Ferry kan masih cinta sama istri kan? Masih enggak? Masih cinta sama istri? Serius, jangan bohong, ini surau loh. Serius, berapa persen cintamu? 100 bual kau nih. Nengok muka tak caya. Mas Fer,
Jangan mencintai istrimu 100%. Jangan. Istri juga jangan mencintai 100%. Paham, Bu? Cinta sama suami jangan berlebihan. Suami cinta sama istri jangan berlebihan. Biasa aja kali. Enggak, karena memang kata Nabi, jangan mencintai yang lain, cinta istri, cinta orang tua, melebihi cinta itu kepadaku. Cinta sama istri biasa. Jangan melebihi cinta kita kepada Rasulullah. Rasulullah jangan sampai dilewatin. Pokoknya cinta kita pada Nabi itu paling ujung. Ini kan kadang kebalik konsep hidup kita ini. Cinta sama yang lain mati-matian, cinta Nabi biasa saja. Dari mana sholawatan? Ya Nabi ada. Sambil nyandar ya Rasul. Ya Allah. Khudu. Karena yang sedang kita sholawati, yang sedang kita sebut itu adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Gini. Berapa lama sudah? Masa belum, Mas? Nggih, monggo. Wah, keren duduk di sini ya. Bagus. Nah, serius bagus. Ya, namanya siapa? Oh, Panglima udah orang diri, boh. Oh, Masya Allah. Saya Dama Kita. Dama Kita? Lili. Ilin. Irin. Ini saudara kita, etnis Dayak mau duduk bersama kita. Berarti saudara kita ini berada dalam kebaikan di tengah-tengah kita semuanya. Penting itu, Abang. Orang diri, boh. Orang diri nian sote. Ibu paham enggak? Percuma gak saya ngomongan ibu nih. Oh, orang diri nih, orang diri. Saya kecil itu sama orang Dayak, Ibu. Teman saya sering cerita di video saya itu. Di TikTok. Saya punya teman namanya Hendriku, sampai hari ini dia seorang pastor. Dari kecil teman saya itu banyak. Ada yang Jawa, Bugis. Ada yang Bugis enggak nih? Ada Bugis enggak? Orang Bugis itu, Bang, pernah ribut sama orang Madura gara-gara colok, Bang. Bahasa Bugis, colok itu korek api. Bahasa Madura, colok itu artinya mulut. Yang Madura namanya salimin. Kan orang Madura banyak namanya salimin. Bukan salimin yang ini, bukan. Yang Bugis itu biasanya dipanggil Wak Dayang Cupe. Pagi-pagi yang Bugis nih mau merokok, pinjam korek. Din, Min gitu deh. Kan namanya Salimin. Min, apa Pak Daeng? Pinjam colok. Hah? Colok. Orang Madura kan tersinggung, coloknya mau dipinjem. Colok kan mulut bahasa Madura. Pinjem colok. Apa Pak Daeng? Pinjem colok. Colok saya mau dipakai Pak Daeng. Maksudnya mulut saya mau saya pakai. Pak Daeng nggak paham. Buat merokok. Iya, colok aku juga sama buat merokok. Be. Ribut mereka, Bu, gara-gara colok. Gara-gara korek api. Akhirnya didamaikan sama yang Dayak. Dayak namanya Pak Didi. Pak Didi ini kalau mau berangkat berburu dulu mampir di rumah, Bang. Mbah saya itu kiai. Jadi kalau Pak Didi ini mau berangkat berburu dipanggil sama Abah, sama Mbah. Didi, kamaya kita. Kadarat Abah, katakan. Mau ngapain? Berburu. Tembak. Oh, sini minum kopi tiap pagi. Karena Abah itu mencintai perbedaan. Mbah saya sangat mencintai perbedaan. Saya tanya, kenapa mencintai perbedaan? Karena perbedaan itu datang dari Allah dan Allah tidak melarang perbedaan. Siapapun yang benci perbedaan berarti benci kepada ketetapan Allah.
Seperti itu abang. Itu ajaran Islam. Abang jangankan cuma masuk musola, masuk Islam juga boleh bang. Bang Irin ini baik pak. Kalau hatinya nggak baik, nggak mungkin duduk di tempat baik. Iya kan? Ini saudara-saudaraku ini orang baik semua ini. Makanya saya mau datang ke sini. Jadi Didi ini kalau setiap berangkat itu akhirnya nanya doa sama Abah. Abah, saya ini udah 1 bulan susah dapat buruan. Ada doa nggak dari Abah? Kenapa kamu percaya dengan doa saya? Saya kan Muslim. Kamu kan Katolik. Tuhan kan baik, Bah. Walau saya Katolik, Abah Muslim, tapi kan kita begini. Iyalah. Nanti kalau hasilnya bagi 2, Bah. Jangan, kata Bah. Saking baiknya Ambah sama Abah saya, akhirnya dikasih doa. Tapi jangan sama abang ya, nggak mempan nanti. Doanya apa, Bah? Bilang begini, kalau masuk hutan, ya, kau minta sama yang menciptakan hutan. Terserah bahasa kamu apa aja, tapi bahasanya satu. Kalau Muslim baca ya Allah. Kalau apapun yang kamu yakini itu terserah kamu. Tapi saya sebagai Muslim ngajarin satu. Ya Allah, saya minta tolong, minta hasil buruan. Udah. Walaupun Katolik, dia percaya dengan doa abah saya itu. Dibaca. Dia yakin atas itu. Oh, buruannya banyak terus. Pas abah nyoba, nggak mempan. Tapi sama Pak Didi mempan. Ditanya sama abah, Di, kok bisa mempan? Dia bilang, aku yakin sama Tuhan, oh. Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan pasti memberi apa yang diinginkan hamba. Kata abah, lama-lama kau jadi ustadz, Di. Padahal dia Katolik. Maksud apa abah? Abah hanya mengajarkan satu hal. Sebagai penutup, abah saya mengingatkan bahwa pesan Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kuntah. Takutlah kalian kepada Tuhan kalian dimanapun kalian berada. Kalau yang Muslim, takutlah kepada Allah Tuhanmu. Jangan sampai kamu berbuat zalim, bahkan kepada orang lain yang berbeda dengan kamu sekalipun. Gak boleh. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu berbuat buruk, segeralah ganti keburukanmu itu dengan kebaikan. Yang berbuat maksiat, segeralah taubat kepada Allah. Yang ketiga, ini yang berat. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan orang lain dengan pergaulan yang baik. Kalimat nas berarti manusia umum sifatnya, tidak ditujukan kepada sama Muslim saja, tapi juga kepada orang lain yang ada di sekitarmu, termasuk kepada yang non Muslim. Jaga akhlak Islam, jaga akhlak Nabi kita, jaga ajaran Nabi kita, bagaimana Nabi menghormati orang yang berbeda iman. Siapa? Nabi punya istri namanya Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai lahir dari orang Yahudi karena ayahnya Yahudi bernama Huyai bin Akhtab. Tapi walaupun mertuanya Yahudi, Nabi menghormatinya dan Nabi tidak pernah memaksanya masuk Islam. Yang kedua, Nabi punya istri yang bernama Maria Al-Qibtiyah, seorang perempuan Mesir yang beragama Kristen Mesir. Nabi tidak pernah memaksa mertuanya mengimani kenabiannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bergaul saja dengan tetanggamu, siapapun mereka, latar belakangnya apa. Gara-gara saya sampaikan ini Bang Irin, saya dibenci orang. Gara-gara saya sampaikan, jaga persaudaraan sebangsa setanah air, jaga manusia yang lain. Walaupun mereka berbeda iman, mereka adalah saudara kita dalam kemanusiaan dan kebangsaan. Dihujat saya, dicaci, tidak masalah. Yang penting saya tidak membalas caciannya. Kalau saya balas cacian mereka, berarti saya tidak beda dengan mereka. Bang Irin sebagai seorang Katolik, tetaplah menjadi pribadi yang baik. Ya, kalau sekiranya mau masuk Islam, hubungi saya. Soal tato aman. Walaupun badan bertato, yang penting sholat.
daripada hatinya yang penuh tato. Hatinya yang penuh tato yang mana ini? Ya Bang Irin ya, terima kasih untuk waktunya hadir kemari. Jadi orang Islam itu enak Bang Irin. Enak Bang Irin. Malam Jumat makan malam aman. Ada yang sholawatan. Bawa besek kenyang satu keluarga. Apalagi yang jadi kiai seperti Kiai Lukman. Aman untuk 3 hari. Kecuali Kiai Mutakin, saya agak kurang percaya. Saya mau cerita sedikit sama Bang Irin Bu ya. Karena Bang Irin ini seorang Dayak, seorang Katolik, tapi mau duduk mendengarkan kebaikan. Ya, itu ada di samping karena Bang Irin, saya ini pencinta Isa bin Maryam. Yang Anda yakini sebagai the Jesus of Christ. Ya. Agak sedikit Bang Irin. Kasih sarung, kasih songkok, gak apa-apa. Isa bin Maryam itu yang Anda yakini sebagai the Jesus of Christ pernah berkata, silakan buka dalam Injilnya Abang, kasihanilah yang di bumi, maka yang di surga akan mencintaimu. Seperti itu. Rasulullah mengatakan, ar-rahimuna yarhamukumullah. Orang yang penuh kasih sayang akan disayangi Tuhan. Irhamu man fil ardi, kasihanilah, sayangilah yang di bumi. Yarhamukum man fis samai, maka zat yang ada di langit pasti menyayangimu. Bagaimana mungkin kita mendapatkan kasih sayang dan cinta Tuhan? Bagaimana mungkin Allah memberikan kasih sayang kepada kita, sementara kepada manusia kita masih senang untuk membenci? Kalau hati kita masih ada kebencian, jangan harap cinta itu akan turun dari Tuhan kepada kita. Apapun kita, siapapun kita hari ini, itu tidak peduli. Karena Rasulullah datang menghilangkan permusuhan, menghapus kebencian. Rasulullah mempersaudarakan sesuatu yang berserakan. Rasulullah menjadikan kita dalam satu ikatan. Karena ikatan kita sama, yuk kita bersama-sama melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mencintai Nabi kita, menjauhkan dari hal yang dilarang oleh Nabi kita. Semoga hidup kita senantiasa dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak kita akan mendapatkan Rasulullah sebagai penunggu kita, sebagai yang memberikan syafaat bagi kita semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan kelak kita akan masuk ke dalam surganya Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kebenaran pasti datangnya dari Allah, sementara kesalahan murni karena memang saya yang bodoh dan awam. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Mari kita jalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang Islam. Yang kedua, ukhuwah insaniyah, ukhuwah kemanusiaan. Siapa mereka? Sebagai ciptaan Allah. Kalau hatimu mulai keras melihat orang lain dengan kebencian, ingat, yang menjadikan mereka seperti itu adalah Allah Tuhanmu yang menciptakanmu dan yang menciptakan mereka. Agar hatimu tidak keras, segeralah beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Tinggalkan kejelekan, ganti dengan kebaikan. Kebencian, ganti dengan kasih sayang, cinta dan persaudaraan. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat. Hanya kepada Allah semata saya berharap. Dan kebenaran apa yang disampaikan, nyata-nyata itu hanya kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Jika saya salah, berarti memang lisan saya yang keliru. Terima kasih untuk seluruh panitia, Gilang dan teman-teman. Saya sangat senang anak-anak remaja musola, remaja surau, dan remaja masjid bersusah payah mengadakan acara malam ini. Pesan Imam Syafi'i untuk anak-anak muda, untuk remaja musola, remaja masjid, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibar li dzatihi. Demi Allah, wahai pemuda, kehidupan kalian tergantung kepada dua hal. Remaja masjid, remaja musola Nurul Inayah, kehidupan kalian ditentukan oleh dua perkara: ilmumu dan ketakwaanmu kepada Allah. Cari ilmu sebanyak mungkin, amalkan dalam hidupmu agar kau menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah serta mencintai sesama hamba-hamba Tuhan yang baik. Terima kasih.
Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan terlalu panjang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.